Lo tuh sering banget gak sih scrolling sosmed, entah itu buat nyari hiburan, lihat update kehidupan orang, atau update berita terkini. Emang sih, asik banget gitu kan? Kita bisa dapetin informasi-informasi baru. Tapi pernah gak sih lo ngerasa capek gitu? Nah, masalah banyak orang di zaman modern tuh biasanya memang lebih ke kebanyakan gitu. Selain kebanyakan informasi, perkembangan teknologi juga bisa bikin kita jadi kebanyakan hal-hal lain. Mulai dari kebanyakan hal yang gak perlu diurusin, kebanyakan pilihan, sampai ya kebanyakan pilihan itu malah jadi bikin kita overthinking gitu. Atau bahkan kita jadi susah bahagia. Nah, makanya di video kali ini gue mau ngajakin kalian buat ngobrolin buku Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, mungkin kalian udah pernah denger atau bahkan udah baca bukunya, tapi di sini gua mau ngebahasnya dari sudut pandang gua sendiri dan bagaimana konsep ini tuh bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Gua percaya semua orang pasti pernah ngerasain momen dimana kita ngerasa kecewa, sedih, atau bahkan marah gara-gara harapan kita nggak tercapai atau ada orang lain yang bikin jengkel ke kita. Nah, buku Bersikap Bodo Amat ini ngebahas tentang bagaimana kita tuh bisa belajar buat ngelawan sifat negatif ini dan ngejalanin hidup kita dengan attitude yang lebih positif dan santai. Nah, jadi buku ini tuh ngebahas tentang konsep bodo amat yang pada intinya ngajarin kita buat gak terlalu cemas atau khawatirin hal-hal yang gak perlu dan fokus ke hal-hal yang beneran penting. Nah, buku ini ngasih banyak tips dan trik bagaimana kita bisa ngejalanin hidup kita dengan lebih bodo amat. Tapi bukan berarti lo jadi gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar lo ya. Kalau lo udah baca bukunya, pasti lo bakal nemuin banyak hal yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya aja kalian lagi stuck di kemacetan dan udah ngerasa bete banget gara-gara telat ke suatu tempat. Kalau lo terlalu fokus ke rasa kesel lo, mungkin lo bisa jadi gak sabar dan malah jadi teriak-teriak di mobil atau ngelaksonin orang lain. Tapi kalau lo punya sikap bodo amat, lo bakal pikir, ya udahlah, gak bisa diapa-apain juga. Lo bisa nyalain musik, nyanyi-nyanyi, atau kalau lo lagi bareng temen atau pasangan, lo malah bisa manfaatin kemacetan itu buat quality time gitu. Entah ngobrol, cerita, atau nyanyi-nyanyi bareng. Nah, intinya lo bakal lebih bisa ngejalanin hidup lo dengan lebih santai dan gak perlu ngoyoin hal-hal kecil yang gak perlu. Nah, makanya banyak orang yang jadi pengen belajar caranya supaya bisa bodo amat gitu. Jadi gua gak heran sih kalau belakangan ini cara hidup bodo amat itu jadi naik daun gitu. Cara hidup ini salah satunya diperkenalkan oleh Mark Manson dalam bukunya yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau dalam bahasa Indonesianya sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Mungkin kalau lo ngeklik video ini, lo juga termasuk orang yang pengen bisa bodo amat. Tapi sebenarnya gimana sih cara jadi bodo amat dengan baik dan benar? Nah, makanya lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Sebelum ngebahas lebih lanjut soal gaya hidup bodo amat, gue ngasih disclaimer dulu. Kalau cara hidup bodo amat itu salah satu dari banyak cara hidup di dunia. Nah, cara hidup ini tuh cocok-cocokan. Dan yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat lo. Jadi silahkan simak penjelasan sampai habis. Nanti coba komen di bawah, apakah cara hidup kayak gini tuh cocok atau enggak buat lo. Seni Bersikap Bodo Amat. Buku ini tuh cerita tentang bagaimana cara hidup yang santai dan tidak terlalu ambis, tapi tetap punya tujuan hidup. Jadi, lo tuh jangan mikirin terus tentang apa yang orang lain pikirkan tentang lo. Mulai hidup dengan nyantai, fokus pada hal-hal penting, dan lupain yang gak penting-penting amat. Ada beberapa poin penting yang dijelasin di buku ini. Yang pertama, lo tuh harus tahu siapa diri lo dan apa tujuan hidup lo. Kalau lo udah tahu itu, lo bisa fokus ke arah mana lo harus melangkah. Kalau lo masih bingung, coba lo cari tahu dulu dengan introspeksi diri atau tanya ke orang lain yang udah lebih tua dan lebih berpengalaman. Yang kedua, jangan terlalu banyak mikirin hal-hal yang gak penting. Lo mesti fokus ke hal-hal yang beneran penting buat ngebuat lo maju. Kalau lo terlalu banyak mikirin hal-hal yang gak penting, lo tuh bisa kebawa arus dan jadi lupa sama tujuan hidup lo. Yang ketiga, gak usah terlalu peduliin sama omongan orang lain. Yang penting lo udah ngelakuin yang terbaik. Kalau terlalu banyak mikirin omongan orang lain, lo bisa gak percaya diri atau malah terlalu fokus sama pandangan orang lain. Yang keempat,
Gak usah kebanyakan mikirin tentang masa depan. Nikmatin aja hidup lu sekarang. Kalau lo terlalu fokus sama masa depan, lo bisa lupa menikmati momen sekarang yang sebenarnya juga penting gitu. Ya masa depan itu memang penting sih. Cuman ya jangan sampai hidup kita itu berada di masa depan. Padahal kita hidup di masa sekarang gitu. Makanya di sini poinnya lo manfaatin momen-momen sekarang ini. Yang kelima, gak usah gampang ngambek. Karena ngambek itu gak baik buat kesehatan mental lo. Kalau lo gak suka sama sesuatu, coba komunikasikan dengan baik. Dan jangan sampai emosi lo yang mempengaruhi hubungan lo sama orang lain. Yang keenam, jangan sering cemburu atau iri hati. Belajarlah untuk mensyukuri apa yang lo punya sekarang. Kalau terlalu sering cemburu atau iri hati, lo bisa jadi gak bisa bahagia dengan apa yang lo punya sekarang dan lupa untuk mensyukurinya. Dan yang ketujuh, selalu senyum dan berpikir positif. Nah, karena ini tuh bisa ngebuat hidup lo lebih cerah dan bahagia. Kalau lo selalu negative thinking, lo bisa jadi gak bisa ngelihat hal-hal yang baik dari hidup lo dan cenderung merasa agak bahagia. Nah, poin terakhir untuk bisa ngelakuin hal tersebut, lo itu harus bisa latihan. Lo bisa coba deh buat latihan buat ngilangin rasa takut. Contohnya, lo bisa nyoba buat ngajuin pertanyaan di meeting atau di kelas. Walau lo ngerasa kaku atau kurang pede, ya lo coba aja paksain dulu gitu. Karena semua itu berawal dari action gitu. Atau lo bisa ngubah gaya pakaian lo. Misalnya lo pakai baju dengan style yang beda dari biasanya. Ya mungkin awalnya agak susah ya, tapi jangan khawatir. Buat kita yang mau ubah pola dan kebiasaan lama kita. Dan lo bisa coba baca keseluruhan buku Seni Bersikap Bodo Amat ini, supaya lo bisa lebih tahu detailnya gitu. Gua sangat nyaranin itu karena gambaran bukunya simple tapi maknanya dalam banget. Di setiap bab ada ilustrasi kecil yang nyambung sama tema bukunya. Kayak misalnya gambar orang yang lagi santai di pantai, orang yang lagi fokus kerja, atau orang yang senyum-senyum sendiri. Ya intinya hidup bodo amat bisa bikin lo lebih tenang dan bahagia. Lo gak perlu stres atau mikirin tentang masa depan yang gak pasti, atau terus merasa cemas sama pendapat orang lain tentang lo. Jadi yuk mulai hidup bodo amat dan jangan terlalu pusingin hidup. Jadi itulah sedikit pembahasan gua tentang buku Seni Bersikap Bodo Amat dan bagaimana konsep bodo amat bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Gua harap video ini bisa ngebantu kalian buat lebih ngejalanin hidup dengan sikap yang lebih positif dan santai. Kalau kalian udah baca bukunya atau punya pengalaman yang sama, boleh share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua untuk video-video selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong membutuhkan isi.